Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 320001, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul cerpen. Pengertian cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Sementara itu, fiksi sendiri memiliki pengertian berupa tulisan tentang prosa, peristiwa, dan karakter yang dibayangkan. Berbeda dengan novel atau novelet, cerpen lebih pendek dari segi isi. Pada umumnya, sebuah cerita pendek dapat berkisar 1.600 hingga 10.000 kata. Karena panjangnya yang lebih pendek, sebuah cerpen biasanya berfokus pada satu plot, suatu karakter utama, dan suatu tema sentral. Sedangkan sebuah novel dapat menyajikan berbagai plot dan tema dengan berbagai karakter yang menonjol sehingga lebih kompleks. Berbeda dengan novel yang satu buku terdiri dari suatu judul beserta subjudul. Cerpen pada umumnya berbentuk kumpulan cerpen yang dikenal seperti kumpulan cerpen pilihan Kompas. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Yang pertama, terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata, sehingga membutuhkan 10 sampai 30 menit saja untuk membacanya. Yang kedua, cerpen biasanya berfokus pada suatu subjek atau tema. Subjek atau tema berupa suatu yang biasa seperti tugas sehari-hari sehingga mempunyai nilai moral yang tinggi. 3. Cerpen biasanya berlangsung dalam suatu latar sehingga berfokus pada suatu alur sehingga hanya bersifat satu konflik dan tidak ada konflik turunan. Yang keempat, cerpen biasanya fokus hanya pada suatu atau beberapa karakter sehingga karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. Yang kelima, diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Sebagai bagian dari cerpen yang bersifat pilihan, abstrak memberikan gambaran awal cerita. Selain itu, abstrak juga berisi rangkuman atau intisari dari cerita, dan dari abstrak juga pembaca bisa memperhatikan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, orientasi. Pada bagian ini, tokoh dan latar diperkenalkan. Latar yang terdiri dari atas latar waktu, suasana, dan tempat diceritakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitupun dari watak tokoh. Yang ketiga, komplikasi. Di bagian tengah, seorang penulis memiliki tugas yang sulit untuk membuat pembaca tertarik. Sebelum mencapai akhir cerita, tokoh-tokoh yang akan menghadapi konflik dan seringkali hal-hal terjadi lebih buruk bagi mereka dan mereka perlu menemukan cara untuk membereskannya. Bagian ini disebut dengan komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Bagian ini menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik tinggi yang setelahnya akan ditemukan pemecahan. Yang kelima, resolusi. Bagian ini disebut juga dengan pelarian, yaitu saat titik tertinggi mulai menurun hingga bertemu pada bagian koda. Yang terakhir, koda. Bagian ini adalah bagian akhir dari cerpen. Penulis akan menyampaikan pesan moralnya baik secara eksplisit maupun implisit. Kaidah kebahasan cerpen. Yang pertama, menggunakan pendeskripsian yang kuat. Dalam mendeskripsikan fisik tokoh, penulis menggunakan kata-kata sifat ataupun perbandingan. Hal ini juga dibutuhkan untuk menggambarkan suasana seperti suasana di sawah ataupun di sebuah goa. Yang kedua, menggunakan frasa adverbial untuk menunjukkan latar tempat ataupun waktu seperti pada pagi hari, di sebuah desa, pada dini hari, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan ada juga tidak langsung ataupun berupa dialog. Yang keempat, menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif seperti Dewi pagi
yang berarti matahari. Surga dunia yang berarti merujuk pada tempat liburan atau prawisata. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang informal atau semi-formal. Meskipun demikian, tanda baca digunakan secara tepat berdasarkan aturan PUEBI. Adapun contoh cerpen-cerpen terbaik. Yang pertama, bersikap kecewa bersedih tanpa kata-kata, karya Putu Wijaya. Yang kedua, Tanah Air, karya Martin Aleida. Yang ketiga, Inem, karya Pramoedia Ananta Toer. Yang keempat, Malam, karya Laila S. Chodori. Yang kelima, Sepasang Sepatu Tua, karya Supardi Djoko Damono. Yang keenam, Lelaki yang Membelah Bulan. Yang ketujuh, Manusia Kamar, karya Senon Gumira Aidharma. Yang kedelapan, Malaikat Juga Tahu, karya D. Lestari. Yang kesembilan, Waktu Naila, karya Dejenar Mahesa Ayu. Yang kesepuluh, Terbang, karya D. Lestari. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.